It's time for Kesmo Season 2 Podcast Aukmo. Kembali lagi nih bersama Kesmo Season 2 di episode 2 nih teman-teman setia dari Kesmo sendiri. Pertama-tama aku juga mau ngucapin ya selamat ulang tahun buat Aukmo kita tercinta yang ke-11 loh sekarang Aukmo ini. Semoga bisa selalu sukses dan juga bisa memberi banyak dampak yang baik ya di tahun-tahun berikutnya juga. Amin. Oke, nah di Kesmo Season 2 ini, di episode 2 khususnya, kita akan banyak banget nih ngobrol tentang personal branding, manajemen waktu, tips kuliah, sama organisasi dan juga kepanitiaan yang pasti teman-teman nih pada penasaran banget gitu ya, dan juga mungkin teman-teman maba pasti ya, yang kayak masih mengawang-awang tentang apa sih itu organisasi atau kepanitiaan di perkuliahan seperti itu. Nah, kita bakal banyak banget bahas di season 2 ini dan di episode 2 ini gitu. Oke, mungkin sebelumnya nih aku boleh nih sapa-sapa dulu narasumber kita yang kece. Halo Mas Soleh. Halo Claudia, halo teman-teman Aukmo Halo. sekalian. Oke, ini ngomong-ngomong nih ya, Mas Soleh kan tadi udah kenalan namanya ya. Aku juga belum kenalan ternyata. Mungkin kita saling kenalan juga kali ya Mas ya. Yap, bener. Oke, jadi halo teman-teman semua. Aku Claudia, di sini aku dari Departemen Sega. Kementerian Sega yang pasti. Nah, Mas Soleh ini adalah salah satu kemarin sempat jadi ini ya Mas ya, ketua BEM ya Mas ya, yang paling kayaknya ikonik banget nih dari Mas Soleh sendiri. Mas Soleh dipanggil Mas Soleh atau? Iya, dipanggil Soleh kalau di kampus. Oke, sip. Mungkin bisa kenalan sedikit nih Mas, boleh nih, aku juga penasaran nih Mas Soleh. Oke Claudia, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkapku Muh Soleh Pratama, jadi biasa dipanggil Soleh. Di Unair aku prodi S1 Ilmu Sejarah. Aku juga penerima bantuan dana bidik misi yang sekarang namanya KIP kuliah seperti itu. Aku angkatan 2016, asli Banyuwangi. Ya, mungkin itu dulu sekilas tentang profilku ya Claudia. Nanti lebih lanjut ya bakal ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap, mantap. Oke, keren banget ini Mas Soleh. Berarti sekarang tahun terakhir gak sih Mas? Atau seperti apa nih Mas? Ya benar, jadi aku baru aja lulus dan besok ini tanggal 6 aku bakal wisuda. Oke, teman-teman mungkin ya ini mungkin ini kalian dengernya udah lewat dari tanggal 6 atau gimana ya. Tapi jadi Mas Soleh udah lulus nih teman-teman ya, mungkin pas lagi kalian dengar gitu. Selamat ya Mas, sekali lagi udah melewati 4 tahun ya Mas ya. Melewati 4 tahun lebih sedikit. Oh ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Mungkin terima kasih. Sebelumnya bisa diceritain dulu Mas ya. Mungkin kesan pesan selama 4 tahun kuliah nih, apalagi sekarang udah menginjak kelulusan gitu kan ya Mas. Gimana sih perasaannya gitu? Oke, tentunya sangat menantang. Apalagi kita di sini posisinya kan sebagai sesama penerima bantuan dana bidik misi atau KIP kuliah. Iya. Jadi selama fase di kampus 4 tahun lebih lah kalau aku itu ya layaknya roller coaster gitu Claudia. Jadi naik turunnya itu luar biasa. Mungkin kita akan sedikit lega itu ketika di rekening kita itu sudah banyak digit angka rupiahnya gitu. Tapi nanti kalau sudah pertengahan bulan atau akhir bulan kita bakal survive, dan fase survive-nya tadi sih yang sangat-sangat berkesan gitu selama 4 tahun lebih di kampus kayak gitu. Iya. Aku sebenarnya menarik sih Mas tentang yang kayak nggak selalu anak-anak terus ya Mas ya kalau kuliah itu. Jadi pasti ada. Tadi Mas bilang roller coaster gitu, jadi nggak selalu di atas terus tapi pasti ada di bawah, bahkan mungkin terbawah gitu. Jadi nikmatin aja ya teman-teman ya semuanya ya. Karena itu memang bagian dari proses kan di kampus. Betul sekali. Tapi pasti semua proses itu menuju kebaikan ya Mas ya. Menuju hal-hal yang baik. Oke deh, benar. Mantep banget nih. Nah, ini kan aku sempat dapat atau ngelihat gitu ya profil dari Mas sendiri, dari CV-nya Mas. Ini Mas udah banyak banget ya pengalaman tentang organisasinya juga gitu loh Mas. Dan yang aku kagumin tuh mungkin sedikit keren banget sih menurut aku, karena dari Aukmo gitu kan kita udah banyak tanggungan, terus Mas jadi masih bisa mendedikasikan dirinya jadi ketua BEM gitu, kayak wow banget sih menurut aku sendiri gitu. Dan mungkin aku sendiri belum bisa mencapai titik itu kali Mas ya. Iya, beda-beda kita memang capaiannya. Iya, betul banget nih.
Oke, nah ini kan Mas sendiri banyak ikut organisasi, ikut juga mungkin beberapa kegiatan gitu kan. Terus kenapa sih Mas tertarik untuk atau bergabung sama organisasi yang Mas ikutin saat itu gitu? Mungkin adakah kenapanya? Iya, oke. Aku mulai dari awal masuk ya kira-kira ya Claudia. Jadi Boleh. mungkin ini juga untuk teman-teman mahasiswa angkatan 21 ya terutama. Jadi ketika fase awal kuliah kan kita pasti ada ini ya, ada patronnya gitu lah, ada teladannya di kampus. Siapa lagi kalau bukan kakak tingkat. Dan di sana nanti kita akan menemui banyak kawan sejawat maupun kakak tingkat itu yang luar biasa. Jadi mereka memiliki personal brandingnya masing-masing. Misal ada yang jadi aktivis, ada yang suka nulis LKTI kayak gitu, prestasi secara akademis. Kemudian juga ada yang aktif untuk jelajah seluruh Indonesia untuk Pengmas misal kayak gitu. Itu jadi salah satu pendorong untuk aku ikut organisasi. Karena dengan mengikuti organisasi, keterampilan soft skill, minat bakat kita itu akan dikembangkan di sana. Kira-kira seperti itu sih Claudia. Oke, berarti ini terinspirasi dari cutting-cutting gitu ya Mas? Iya, benar. Ini emang mungkin dulu pas lagi mungkin Mas pernah kayak sharing atau karena apa tuh Mas deket sama cutting gitu? Iya benar. Jadi kita kan kalau lagi baik itu Amerta ataupun ospek fakultas, kalau di FIP itu namanya Bradanaya. Ya, jadi kan fakultas ada brand ospeknya masing-masing kan ya, PKKMB-nya masing-masing. Jadi waktu di situ ketika PKKMB fakultas itu kita dihadirkan cutting-cutting yang menginspirasi dengan sederet prestasi-prestasinya, dan mayoritas meskipun mereka katakanlah sering juara LKTI, memiliki public speaking yang bagus, memiliki reputasi akademik yang bagus, ternyata mereka tidak meninggalkan organisasi gitu loh. Jadi sangat jarang sekali aku temui itu di FIB, bahkan di luar FIB itu yang ketika moncer akademiknya tapi mereka nggak organisasi, itu sangat jarang. Jadi mayoritas itu mereka juga mengikuti organisasi. Oh oke, jadi emang suasananya pun mendukung gitu ya Mas ya untuk aktif gitu ya. Iya benar. Apalagi kan kita di UNER ini kan difasilitasi banyak ini kan, betul. wadah-wadah organisasi. Misal kalau tingkat univ ya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa dengan berbagai jenis atau bidang minat bakat, kita tinggal pilih di sana kayak gitu. Juga di fakultas, di jurusan pun juga ada. Jadi sangat lengkap dan kita tinggal milih aja, kita cocok yang mana, kita minat yang mana kayak gitu sih. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan ya Mas ini buat teman-teman nih cuman kupu-kupu doang gitu, ya, boleh pulang. Benar. Akan sangat sayang sekali sih Claudia. Aku aja yang tadi mungkin Claudia sebut di riwayat hidupku itu banyak ikut kepanitiaan, organisasi kayak gitu dengan prestasi yang ada gitu. Aku aja sampai sekarang masih kayak, aduh sayang banget ya waktu itu nggak ikut misalnya AUPMO. Jujur aku dulu nggak ikut kepengurusan AUPMO, cuma aku ikut kayak PT-PC Goes to School-nya, ikut beberapa kepanitiaannya aja. Jadi kayak memang ya selalu ada yang disesali ketika aktif, apalagi kalau nggak aktif kan kayak gitu. Akan sangat sayang sekali, apalagi ketika ini sih kalau dia untuk kehidupan pasca kampus kayak gitu. Jadi banyak memang beberapa pekerjaan, beberapa perusahaan kayak gitu kan, atau sekarang production house kayak gitu kan, atau startup itu yang mereka memang juga memperhatikan ini keterampilan-keterampilan yang khusus yang itu bisa diperoleh pada hasil proses di organisasi. Jadi organisasi ini sangat-sangat penting kayak gitu. Iya benar banget. Oke, jadi nggak boleh di underestimate ya Mas ya. Ya benar banget. Organisasi ini tuh benar-benar nggak cuman aktif doang nih, tapi benar-benar dapetin benefit-benefitnya juga, baik dari soft skill dan juga mungkin beberapa hard skill juga gitu yang bisa kita satu organisasi gitu. Jadi teman-teman nih, buat teman-teman semua nggak cuma maba doang, tapi bisa semakin disadari gitu ya, kita harus aware nih, kita harus banyak dimanfaatkan wadah-wadah yang udah dikasih sama UNER sendiri nih, karena aku juga mengalami banyak banget wadah yang udah ngasih dan kita tinggal ikut doang gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nyesel nanti di kemudian hari gitu kalau misalnya kita nggak aktif itu gitu. Tapi sebenarnya organisasi nggak harus di kampus doang sih ya Mas ya, mungkin ada yang di luar kampus juga gitu. Jadi kalau misalkan emang aktifnya atau lebih nyaman di situ nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kegiatan apa-apa, karena sayang banget ya Mas ya. Ya benar Claudia. Jadi misal kalau konteksnya di Surabaya ini kan metropolitan ya. Jadi di sini banyak sekali komunitas-komunitas kayak gitu. Misal ada komunitas permainan tradisional,
komunitas kesenian, kayak gitu, komunitas terkait lingkungan, kampanye eh, lingkungan berkelanjutan dan lain sebagainya itu sangat banyak. Itu bisa diikuti oleh teman-teman. Kalau memang misal kalau di UNER masih belum tertarik, tapi ya aku kira sih di UNER ini sudah sangat-sangat mumpuni lah, sangat mendukung lah untuk proses teman-teman sekalian kayak gitu. Iya, betul banget. Baik dari tadi kan jurusan sampai langsung tingkat universitas udah ada semua gitu, lengkap. Iya, benar dari banget. Lokal sampai internasional juga, kalian kalau misalnya mau nyari ada. Iya, benar. Oke deh, terima kasih Mas ini atas pencerahan ya. Aku juga dapat pencerahan banyak nih. Yep. Oke deh. Nah, kan tadi Mas Diri juga udah sempat mention ya, udah banyak pengalaman di setiap kegiatan itu ya. Dan mungkin aku boleh tahu nih Mas, pengalaman yang paling berkesan dari berorganisasi atau mengikuti kepanitiaan gitu Mas. Ada nggak sih Mas? Sangat banyak ya. Apalagi kalau sekarang ini kan ya mungkin kita ramai ya, misal di media sosial sekarang, usia saya sekarang gitu kan, usia quarter life crisis loh. Kita mungkin sudah populer terkait itu kan. Nah, ketika masuk pada fase hidup itu dan berorganisasi itu sangat membantu sih Claudia. Jadi kita akan lebih mudah gitu kan memecahkan beberapa masalah-masalah. Misal kayak konteks yang aku alami sekarang, kehidupan pasca kampus lah kayak gitu. Ketika sudah pernah berorganisasi, sudah berpengalaman untuk manajemen konflik gitu kan, bagaimana memecahkan konflik, bagaimana berkomunikasi dengan banyak karakter orang, dengan banyak ide di kepala orang kayak gitu kan, dengan negosiasi pimpinan fakultas maupun universitas, kemudian juga keterampilan yang didapat dari hasil berorganisasi itu sangat membantu sih Claudia untuk konteks kehidupan pasca kampus nih. Mungkin ini akan sangat berbeda ya dengan teman-teman yang tidak berorganisasi, hanya kupu-kupu, sangat cuek dengan organisasi, itu pasti bakal kebingungan, baik itu secara relasi, ya itu sangat penting juga. Organisasi itu, relasi itu salah satu manfaat yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak ikut organisasi, wah bisa jadi problem besar, serius. Itu kaget ya Mas ya? Iya benar. Di fakultas itu banyak yang sekarang, Mas ada lowongan, Mas ada ini, Mas ada itu. Bahkan hal-hal yang sangat remeh itu nggak bisa dipecahkan sendiri, dan itu akan sangat berbeda dengan teman-teman yang ikut organisasi. Iya benar sih Mas. Jadi kan pas organisasi itu dilatih untuk ngambil keputusan secara cepat gitu ya Mas. Terus juga problem solving. Kayak wah ya sih kepake banget sih. Terus juga mungkin yang aku rasain saat ini tuh ketemu banyak berbagai karakter orang mungkin ya Mas. Benar banget. Itu sangat jadi nanti jadi nanti ketika misal ya di lingkungan kerja itu kita udah nggak kaget lagi. Iya. Tinggal adaptasinya nggak susah banget lah ya gitu. Ya nggak susah banget lah kayak gitu. Iya benar. Apalagi kerja kan udah tuntutannya tuh besar banget ya Mas. Ya benar. Organisasi gitu kan, volunteer. Benar. Udah berkaitan dengan tanggung jawab, terus juga udah digaji apalagi gitu kan, pasti profesionalitas lebih, juga. Ya profesionalitas juga gitu. Jadi pasti dituntut lebih banyak lagi. Jadi teman-teman itu ya kenapa pentingnya kita harus aktif juga karena itu. Oke deh, sekarang aku mau nanya nih Mas, dari Mas sendiri nih selama Mas ikut organisasi, kepanitiaan atau kegiatan apapun itu, nah menurut Mas tuh benefitnya apa sih Mas dari diri Mas sendiri, dan mungkin bisa dijabarin nih, pasti kan banyak banget yang tadi Mas juga udah. Iya benar. Ya mungkin kalau Claudia lihat di riwayat hidupku ya, teman-teman nanti kalau bisa tahu kayak gitu. Jadi dari hasil berorganisasi, salah satu keterampilan yang aku dapat itu adalah selain kepemimpinan ya, public speaking dan sebagainya, yang sangat spesifik dan melekat itu adalah keterampilan menulis, Claudia. Jadi keterampilan menulis ini juga aku dapat dari berorganisasi. Jadi aku banyak bertemu dengan kakak tingkat, dengan teman sejawat itu yang mereka berorganisasi tapi memiliki keterampilan menulis yang bagus. Nah, misal kayak konteks misal di UNER ya, itu ada UKM penalaran misalnya. Nah, kita di sana bakal berkumpul tuh dengan orang-orang yang sangat luar biasa, keterampilan menulisnya sangat ciamik lah kayak gitu. Atau misal kalau di fakultas dulu aku ada yang namanya lingkar prestasi, atau ada lembaga pers mahasiswa, itu juga sangat membantu untuk kepenulisan. Jadi konteks sekarang itu sangat membantu. Jadi kalau aku bilang ketika aku baca diriku sendiri ya, brandku sekarang ya brand sebagai soleh yang memiliki keterampilan menulis, dan ini sangat
membantu aku Claudia. Jadi sekarang kan aku udah selesai nih di kampus ya. Jadi sebelum selesai di kampus pun ketika aku jadi ketua BEM itu aku sudah ditarik oleh fakultas untuk bantu sebagai content writer nulis berita di website fakultas kayak gitu. Ditarik Dan ya sampai Mas. sampai sekarang aku alhamdulillah masih aktif di website fakultas sebagai content writer tunggal di sana. Kemudian akhir-akhir ini juga diajak asistensi riset oleh dosen-dosen muda di FIB kayak gitu. Wah, iya. Juga nulis beberapa luaran penelitian, misal dalam berupa buku itu juga aku beberapa kali membantu dosen-dosen gitu. Dan itu sangat-sangat beruntung aku sangat beruntung dulu ikut organisasi di mana di dalamnya itu ada orang-orang yang memiliki keterampilan menulis yang bagus. Dan ini sebenarnya akarnya ya Claudia di organisasi itu ketika tadi kita bisa manajemen konflik, kita bisa memberikan bisa mengambil keputusan, memberikan solusi atas permasalahan gitu. Di sana nalar kritis kita itu diasah. Jadi kita itu nggak berpikir yang benar-benar saklek gitu, hitam putih aja, tapi kita pikir yang merah, putih, kuning, biru, hijau kayak gitu. Jadi semua benar-benar kita pikirin. Dan itu akan sangat membantu sih, yang juga mendorong apa yang disebut sebagai kreativitas gitu. Oke, wow, keren banget ya. Wah, aku jadi terinspirasi banget sih, karena jujur aku kalau bagian menulis-nulis tuh masih belum banget ya. Kayaknya aku dan teman-teman di sini harus kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ya, sebagai insan kampus banyak manfaatnya. Sebagai insan kampus, bagaimanapun keterampilan menulis itu harus kita miliki sih Claudia. Kita kan bagaimanapun nanti ketika mau lulus kan ya nulis skripsi. Iya betul, ngebantu banget ya pasti akhir. Ya benar, sangat membantu. Oke, wow. Nah ini kan tadi Mas sempat mention juga ya, kayak personal branding Mas sekarang kayak Mas Soleh yang bisa nulis, Mas Soleh yang pinter nulis, Mas Soleh yang bisa jadi content writer gitu kan. Dan akhirnya membawa pada sampai dosen-dosen pun kenal sama Mas tuh yang itu gitu. Jadi akhirnya diajakin buat penelitian gitu. Nah ini mungkin Mas sendiri pernah pernah nyangka nggak sih atau bakal bikin personal branding yang kayak gini gitu? Aku pengen dikenal Soleh yang seperti ini gitu, atau gimana tuh Mas? Iya, aku sangat nggak nyangka sama sekali sih Claudia. Jujur aku sejak SMP maupun ketika madrasah aliyah dulu ya, waktu SMA kayak gitu, itu nggak pernah ikut yang namanya organisasi. Dan kemudian ketika fase kuliah, aku lihat kating-katingku tadi itu kayak, wah kok kayaknya nggak bisa ini diem-diem terus ya. Makanya ikut organisasi, terus kemudian berada pada lingkungan yang sedemikian rupa dengan orang-orang yang memiliki nalar kritis yang bagus, memiliki kreativitas yang bagus, kemampuan menulis yang bagus. Akhirnya aku bisa memiliki keterampilan ini. Jadi benar-benar nggak nyangka. Nah, dalam kasusku ini, dalam studi kasusku ini, mungkin teman-teman sekalian yang nggak memiliki latar belakang misal menulis atau apalagi public speaking yang bagus, yang sebelumnya SMP atau SMA itu benar-benar gugup bicara di depan orang, itu ayo kita benar-benar cari pengetahuan, cari ilmu, asah keterampilan sebaik-baiknya di kampus kita tercinta ini sih. Karena benar-benar sangat-sangat membantu si organisasi ini, Claudia. Iya, betul. Oke deh, ini banyak banget tadi Mas ya bercerita tentang kalau kita tuh harus banyak nyoba gitu ya Mas ya. Nggak cuma satu bidang aja, misalnya kayak di organisasi A doang, terus tapi kita nggak mau belajar hal-hal yang lain, atau mungkin juga di si A terus gitu ya, di acara mungkin gitu terus gitu, tapi kita harus mau belajar yang lain gitu. Kayak tadi Mas Soleh nggak pernah kepikiran nih mau masuk ke bagian nulis kayak penalaran dan segala macam gitu, tapi sekarang jadinya bahkan personal brandingnya Mas Soleh sendiri tuh ya tentang itu gitu, yang awalnya nggak kepikiran gitu ya. Jadi teman-teman buat yang masih mikir kayak aku bingung nih mau personal branding aku kayak gimana, atau lagi masih nyari-nyari enaknya gimana ya personal branding aku. Nah, tipsnya adalah kalian harus nyari sebanyak mungkin peluang dan juga kesempatan ya Mas ya, selagi masih bisa, selagi masih difasilitasi di UNER gitu, harus cobain satu-satu semuanya ya. Biar kenal juga diri kita tuh nyaman sama yang mana gitu ya Mas ya. Nah, bener banget. Jadi rasa penasaran itu harus terus ada. Itu kan modal agar kita terus bersemangat belajar gitu. Iya Mas. Sekarang menulis menjadi passion Mas juga ya Mas. Iya. Ini tadi aku baru aja nyelesain naskah tulisan juga. Okay. Baru pukul berapa tadi ya Claudia ya?
Mungkin Oke. 18.40-an lah baru aku kirim ke dosen. Wah, wow. Keren banget sih. Dan Sejalan di sekarang siang. udah harus inilah ngobrol lagi nih sama aku dan juga nih. Teman-teman kalau Ya. misalnya mau tahu juga ya, aku kasih spoiler nih, Mas Soleh tuh udah beberapa nulis artikel juga ya Mas ya. Ini kalau Iya. di CV tuh udah banyak juga Alhamdulillah. nih. Ini kayaknya sebagian kecil doang ya Mas ya. Iya. Masih banyak lagi yang lain. Bahkan dari tahun 2017 loh teman-teman, ini udah ada artikel. Dan di sini juga ada sampai tahun 2021. Jadi Mas Soleh tuh udah banyak banget guys. Udah udah emang bidangnya banget ya di bagian penulisan gitu. Jadi teman-teman kita harus sama-sama sih belajar nulis, karena nulis juga penting ya Mas ya. Ya, bener banget Claudia. Iya, aku tambahin ya, tadi lupa. Ya, boleh. Tadi kan di awal-awal aku bilang bagaimana kondisi atau proses perjuangan ketika di UNER yang sedemikian rupa ya, sangat dinamis tadi lah. Iya Mas. Misal kalau konteks kan kita ya tadi kita ceritakan bahwa ketika sudah cair bantuan dananya, kita pasti akan sedikit lega. Tapi setelah itu pertengahan bulan atau akhir bulan itu pasti akan sedikit pusing lah bagi uang. Nah, dari keterampilan yang aku punyai ini, nah dari nulis itu aku bisa dapat honor. Wow. Nah itu sangat membantu. Jadi dulu itu beberapa kali itu bisa akhirnya bayar kos itu hasil dari nulis kayak gitu. Dari hasil bantu nulis, dan itu sangat luar biasa. Dan banyak hal sih sebenarnya. Misal ketika teman-teman ada yang suka volunteering gitu, itu juga ada volunteering yang semacam ngasih fee lah kepada kita sebagai bentuk terima kasih. Apalagi kalau itu ikutnya komunitas-komunitas yang besar kayak gitu. Jadi tetap ada sisi ekonomis yang bakal didapat sih. Dari setiap kegiatan berorganisasi ya gitu. Iya. Apalagi mungkin kita sebagai mahasiswa bidik misi ya. Nah, bener. Gitu. Jadi harus, ya mau gak mau ya pasti harus mikirin kreatif. tentang hal itu gitu. Iya, tapi bener-bener putar otak sedemikian rupa sih. Betul banget. Jadi emang harus kreatif dan kita bisa mengembangkan diri juga gitu Mas, dari apa yang udah kita coba gitu. Dan aku tuh kayak terinspirasi dari Mas gitu. Mas udah bisa nulis, belajar nulis, terus dikasih honor lagi gitu. Jadi kayak pasti senangnya berlipat-lipat gitu kan. Apalagi yang sangat bersyukur pokoknya. Tadi Mas juga ngekos gitu ya Mas ya. Jauh dari orang tua, pasti kan nggak pengen ngerepotin gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang banyak yang relate juga nih gitu ya. Oke, jadi gitu teman-teman, nggak cuma sekedar soft skill aja, nggak cuma sekedar banyak skill lain juga, tapi emang ya itu sangat membantu juga gitu. Mungkin buat teman-teman bidik misi juga, ya ini juga bisa jadi salah satu penghasilan sampingan juga gitu ya Mas ya. Bener banget, walaupun itu jangan jadi kacamata utamanya gitu ya. Fokus utamanya. Masih banyak hal. Betul sekali. Oke deh, keren banget sih. Oke deh, aku lanjut nih. Ini kan nih Mas tuh banyak banget ya kegiatan, tadi udah nulis, udah juga jadi ketua BEM, dan itu ketua BEM tuh yang aku tahu tuh harus ikut semua acara gitu kan ya. Nah, ini gimana sih Mas caranya Mas mengelola waktu Mas sendiri, baik untuk non akademik dan juga akademiknya, karena kan kita anak-anak bidik misi sama KIP tuh kan ada minimalnya Mas ya, ada minimal IPK-nya gitu. Nah itu aku masih bingung sih gimana caranya Mas bisa mengelola itu semua gitu sampai itu mungkin kepala bisa pecah gitu ya. Iya, mengebul. Ya betul. Iya, jadi gini Claudia, kalau aku ya secara personal ya itu, bahwa ini harus dipegang prinsip bahwa setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita masuk kuliah di UNER, itu pastikan kita sudah punya bayangan bahwa nanti akan ada beban akademik di sana. Ada kewajiban akademik di sana. Misal ya baca buku, mengerjakan makalah, mengerjakan esai dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, kemudian ketika kita sudah paham tentang tanggung jawab itu, kita kemudian melirik tanggung jawab yang lain, minat yang lain, organisasi. Di organisasi itu kan juga tanggung jawabnya tak kalah besar gitu kan, amanah lah kayak gitu. Amanah yang enggak kalah besar ya. Misal kayak Claudia seperti malam ini menyempatkan waktu, itu kan sangat juga luar biasa sekali ya. Jadi dalam konteks ini yang dipahami bahwa setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita berani mempertanggungjawabkan itu, otomatis kita sudah sadar konsekuensi yang bakal kita terima. Jadi ketika kita sudah berkuliah tapi milih organisasi, pasti kita harus sadar bahwa nanti kita jatah istirahatnya itu akan berkurang. Misal teman-teman yang nggak organisasi, jatah istirahatnya 5 jam gitu untuk tidur. Kita ya cukup 2-3 jam, atau kadang-kadang kayak acara puncak gitu kan, misal kayak HUT Aukmo gini, banyak acara, itu pasti akan berkurang. Bisa begadang seharian nggak
nggak tidur kayak gitu dan sebagainya. Tapi bagaimanapun setiap usaha, setiap proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi ketika kita proses maksimal, insya Allah hasilnya maksimal. Kurang lebih seperti itu. Jadi konteks manajemen waktu yang aku lakukan sih seperti itu. Jadi benar-benar menyadari bahwa oke, 24 jam ini nanti sekian jam untuk kuliah, sekian jam untuk organisasi. Jadi kayak gitu. Dan untuk membagi keduanya yang pasti ada skala prioritas. Skala prioritas ini sangat penting. Jadi bagaimanapun di sini aku tekankan Mbak Claudia kepada teman-teman sekalian bahwa oke, organisasi itu amanah, tapi kuliah itu adalah kewajiban yang harus diutamakan. Bagaimanapun tugas perkuliahan, kelas-kelas perkuliahan itu harus diikuti, nggak boleh diabaikan. Nanti pun misal posisiku sebagai ketua BEM, pada akhirnya aku harus bolos misalnya, sorry ini. Tapi kan kita ada jatah kan, memang ada tiga jatah bolos. Sebelumnya kalau dia, kan aku sejak maba tuh, ikut organisasi itu aku sangat menghindari yang namanya bolos. Jadi aku selalu sempetin untuk ikut kelas terus. Meskipun ada tanggung jawab organisasi. Dan itu baru aku bolong gitu. Baru bolos yang jadi ketua BEM itu. Jadi kan harus hadir rapat, menghadiri kegiatan, ketemu dekanat, koordinasi dengan ormawa di fakultas lain, dan itu harus dilakukan kan karena memang posisinya sebagai ketua. Tapi misalnya kalau posisinya sebagai staff dan sebagainya itu masih bisa ditinggalkan, masih bisa diwakili oleh temannya, masih diwakili oleh misalnya kepala departemen atau menterinya kayak gitu. Jadi sadar posisi dan sadar tanggung jawab itu nanti bakal mempermudah untuk mengklasifikasikan skala prioritasnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Iya. Wah, keren banget ini ya teman-teman ya. Ini jadi ya tips and trik dari ketua BEM sendiri nih teman-teman. Caranya ya. Gimana caranya untuk mengelola waktunya. Aku dapat tuh yang pertama yang penting banget itu adalah kita harus menyadari tanggung jawab kita dan tahu konsekuensinya juga ketika kita udah memilih suatu hal gitu ya Mas ya. Jadi baik itu organisasi, mau kita kuliah di UNER itu pasti ada konsekuensinya yang harus kita sadari gitu. Kita kuliah ya untuk belajar, untuk berkuliah gitu, dan kita berorganisasi juga punya tanggung jawabnya gitu ya. Kita sebagai A, B, C kita harus menyadari tanggung jawab kita dan juga kita harus menjalani itu gitu kan. Nah itu seninya gimana caranya kita mengatur waktu kita juga gitu ya. Dan juga tadi aku sempat ngena juga, mungkin tertampar juga teman-teman juga Mas. Kalau kita nih yang udah ikut organisasi, udah ikut ABC segala macam sampai Z ya, emang harus ada yang dikorbankan gitu ya Mas ya. Waktu istirahatnya, mungkin Mas Soleh juga dulu, aduh kenapa ya ini, mungkin juga sedikit nyesel gitu, aduh kenapa sih banyak banget ini kegiatan atau apa gitu ya. Ya itu manusiawi ya Mas ya, untuk sangat manusiawi gitu, sangat manusiawi. Tapi baik lagi kita punya tanggung jawab di sini yang harus kita selesaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi aku pengen nambahi bahwa jangan ini ya, dengan cerita yang sedemikian padat, pelik, rumit tadi jangan sampai jadi beban. Jadi aku pengen cerita bahwa dengan kesibukan yang sedemikian rupa tadi, puncaknya itu tahun 2019 ketika aku jadi ketua BEM di BEM FIB kayak gitu. Itu IPK ketika bolos itu ya, itu masih 3,5. Wow. Serius. Jadi benar-benar kalau dia jadi misal nanti selesai ya sampai tengah malam katakanlah, habis kumpul sama teman-teman, rapat, pas pokok dan sebagainya. Itu nanti dini hari yang ngerjakan. Itu makalah kelompok teman-teman dini hari. Dan iya serius itu harus dilakukan. Ya itu tadi ada kesadaran bahwa bagaimanapun kuliah itu yang utama. Dan ya aku nggak nyesel sih pada akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah kan, nggak begitu bingung lah pasca kampusnya seperti apa. Banyak juga benefitnya akhirnya dirasain juga ya Mas ya. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Yang kedua itu tadi skala prioritas juga gitu ya, harus kita sama-sama udah mulai belajar nih caranya mana sih yang lebih prioritas saat ini gitu. Oke, dan mungkin bisa tercatat ya teman-teman ini yang buat tips and triknya nih untuk mengatur waktu karena aku juga banyak sharing sama teman-teman maba tuh, mereka masih nanyain kayak gimana sih Kak caranya mengatur waktu. Nah ini mungkin teman-teman bisa dicatat ya dari ketua BEM sendiri nih, caranya gimana mengelola waktunya waktu itu dan sekarang juga gitu. Oke nih. Nah,
Mungkin sempat ada masalah nggak Mas selagi Mas mengelola waktu, mungkin karena bolos-bolos tadi itu ya? Mungkin bisa diceritain gitu Mas. Kayak kan nggak selalu enak terus gitu ya Mas, nggak selalu perfect terus nih cara Mas mengelola waktunya gitu. Mungkin ada hal-hal yang kayak Mas pengen perbaiki mungkin setelah saat ini dipikir-pikir atau gimana gitu sih. Iya, konteks sekarang mungkin itu tadi sih. Aku dulu meskipun aku memiliki keterampilan menulis, tapi aku menulis di media massa untuk diunggah di media massa, gitu kan. Di koran, di portal media online gitu. Yang sedikit aku sesali sih, aku nggak ikut banyak lomba-lomba LKTI kayak gitu. Meskipun beberapa kali juga jadi panitia LKTI, tapi aku sangat minim. Kalau di CV ku itu mungkin masih 4 itu aku jadi pemakalah, itu pun untuk khusus keilmuanku ya, sejarah itu, dan itu tingkat nasional sih memang. Dan ketika aku ikut jadi pemakalah itu kan, submit paperku, waduh ternyata nggak susah-susah amat ya sebenarnya. Dan sebenarnya aku bisa kayak gitu. Makanya teman-teman mungkin kesalahanku dulu untuk konteksnya perlombaan itu suka underestimate lebih dahulu. Jadi nggak percaya diri meskipun aku memiliki keterampilan. Jadi aku mesti kepikiran dengan posisiku yang sekarang pasti ada yang lebih baik dari aku. Itu untuk overthinking ya Mas ya. Iya, untuk awal-awal itu dihilangkan aja lah gitu. Yang penting ikut aja kayak gitu. Terakhir pun aku kemarin ini ya ikut jadi juri koreksi LKTI itu, Claudia. Itu aku baca, wah aku andaikan posisiku di semester ini, aku bisa sih kalau cuma nulis kayak gini kayak gitulah. Kayak yang ingin aku perbaiki sih untuk sekarang ya mungkin untuk itu ya, lebih banyak mengikuti kompetisi. Iya benar-benar. Lomba-lomba gitu. Buat aku juga nih ya Mas ya, jadinya terbakar semangatnya untuk ikut lomba-lomba gitu. Ikut Claudia. Duluan gitu ya Mas ya. Jadi harus percaya diri. Jadi coba dulu aja gitu ya teman-teman ya. Jangan mikirin ada yang bagus ada yang enggak, ya pasti ada yang bagus. Cuman ya gimana caranya kita biar bisa bagus juga gitu ya Mas ya dan teman-teman. Benar-benar. Oke deh, thank you Mas atas pencerahannya kembali ya tentang kita. Ayo sama-sama kita juga ikut lomba juga nih, dengan organisasi aja tapi ikut juga lomba, karena itu juga bisa mengembangkan diri kita juga gitu ke depannya. Benar. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak sih, ini kan tadi kita kan judulnya tuh starter pack ya Mas, jadi mahasiswa. Nah, tips untuk menjalani kehidupan mahasiswa nih, alias apa aja sih Mas starter pack yang harus dimiliki kita sebagai mahasiswa untuk menjalani kehidupan perkuliahan selama mungkin 4 tahun nih, karena Mas kan udah jadi OTW alumni gitu Mas. OTW Ya, silakan Mas. Iya, jadi untuk tipsnya yang pertama ini ya. Jadi untuk teman-teman penasaran tadi sih, rasa penasaran, rasa ingin tahu itu harus tetap tinggi. Jadi harus terus gelisah. Jadi berbekal dengan kegelisahan, berbekal dengan keingintahuan tadi, kita akan belajar, kita akan mengikuti banyak hal, kita akan memecahkan banyak hal. Ketika kita sudah mengikuti banyak organisasi misalnya, ketika kita sudah banyak membaca buku misalnya, ketika kita sudah banyak bersosialisasi dengan orang misalnya, itu kita akan bertambah pengetahuannya, perspektifnya akan bertambah. Dan ketika pengetahuan bertambah itu nanti akan sangat berpengaruh dengan cara pikir, cara bersikap kita, cara berlaku kita selama di kampus. Gini aja deh, akan sangat berbeda orang yang memiliki pengetahuan 1-3 dengan 1-10. Itu pasti akan sangat berbeda. Makanya di organisasi itu pengetahuan itu akan benar-benar akan banyak kita dapat. Jadi cakrawala pengetahuan itu akan banyak kita dapat. Jadi kita harus penasaran, kemudian kita akan setelah penasaran itu akan tertarik untuk belajar. Dari belajar itu kita akan memiliki banyak pengetahuan. Dari pengetahuan itu kita akan memiliki banyak pemahaman. Dari pemahaman tersebutlah, dari titik paham tersebutlah kita akan tahu tuh minat, bakat atau keunggulan dari diri kita itu apa. Keunggulan dari diri kita apa. Misalnya dalam konteks kepanitiaan lah, itu kan ada banyak divisi itu. Pasti nanti kalau yang masih awam itu ngincernya acara. Padahal nanti kita jangan-jangan nggak punya keterampilan kreativitas itu.
kita nggak punya ide-ide kreatif, Mas Ian. Pengetahuan kita masih sedikit terkait desain konsep acara. Tapi kita maksa masuk sana, itu nanti akan jadi PR. Mending misal yang ringan-ringan dulu aja lah, misalnya perlengkapan atau humas kayak gitu, dengan persentuhan dengan banyak orang, itu nanti akan membantu kita untuk perlahan-lahan masuk ke step yang tertinggi. Jadi aku dulu sebelum jadi ketua BEM pun demikian. Jadi ya jadi staf dulu, jadi menteri, baru jadi ketua. Jadi proses pemahaman itu tadi akan membawa kita kepada pemahaman bahwa untuk mencapai puncak itu pasti ya langkah-langkahnya yang dari yang terendah dulu. Ya kayak naik tangga gitu loh. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Jadi banyak ada penasaran, kemudian kita akan belajar, kita akan memiliki banyak pengetahuan dan kita akan memahami kira-kira kita itu mau mengembangkan diri ke arah mana sih ketika berkuliah di kampus kayak gitu. Claudia kira-kira tipsnya dari. Wow, mantep banget. Nggak aja sih Mas, itu udah kayak daging empuk banget ya ini ya, kayak main course-nya gitu ya. Iya. Oke, mungkin aku simpulin dulu kali Mas dari percakapan kita yang sangat berbobot ini dan sekaligus menginspirasi aku juga sih. Yang pertama tuh kita harus sama-sama meningkatkan rasa ingin tahu kita, penasaran kita tuh itu sangat penting gitu teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa, kenapa yang suka dibilang kritis itu karena ya kita harus punya rasa penasaran itu gitu. Kalau kita punya rasa penasaran itu, akhirnya kita akan belajar gitu, akan cari tahu nih apa sih harus kita tahu gitu, dan akhirnya kita memiliki pengetahuan dan kita juga akhirnya paham gitu kan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan perkuliahan. Terus juga kita akhirnya akan punya keterampilan gitu kan, punya sesuatu yang bisa menjadi personal branding kita lah akhirnya gitu kan, karena kita udah terampil dalam hal itu, dan akhirnya kita bisa punya passion di situ. Nah kita ketika kita punya passion ya kita bisa menghidupi itu gitu kan, kita bisa nikmati itu, dan akhirnya kehidupan perkuliahan kita yang pasti akan menjadi lebih berwarna dan juga berbobot juga ya, dan akan membawa manfaat bagi kehidupan kita jadi selanjutnya juga di tahun-tahun berikutnya juga gitu. Oke, mungkin dari banyak hal yang kita bahas tadi tentang manajemen waktu, terus juga tentang sempat ngebahas tentang prioritas juga, terus juga personal branding dan semua tentang perkuliahan ya. Aku mau berterima kasih sama Mas Soleh karena udah menyempatkan waktunya nih. Sama-sama Claudia. Kita pada Kesmo kita yang season 2 dan episode 2 kali ini. Makasih banyak ya Mas Soleh. Terima kasih Claudia dan teman-teman pengurus AUPMO, semoga lancar selalu. Sehat-sehat semuanya. Amin. Oke. Mungkin sebelum aku tutup nih Mas, boleh dong aku pengen minta wish dari Mas buat HUT AUPMO nih, karena kan kita lagi spesial nih, lagi HUT AUPMO nih. Boleh dong? Oke. Untuk AUPMO sebagai rumahku juga ya, selama berkuliah di kampus, aku sangat berharap organisasi ini akan terus eksis dengan program kerja yang lebih kreatif lagi ke depannya. Sebenarnya sudah banyak yang keren sih sejak dulu aku mahasiswa baru AUPMO ini, dan semoga terus dilanjutkan dan hal-hal yang buruk bisa perlahan-lahan direduksi seperti itu. Panjang umur lah buat AUPMO, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Oke deh, terima kasih banyak Mas atas wish-nya yang amin banget untuk dijalankan dan digenapi juga ya. Sama-sama. Hari-hari berikutnya nih. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Soleh atas waktunya dan udah mau sharing-sharing juga sama aku dan teman-teman dari Kesmo juga. Sampai ketemu lagi bersama kami Kesmo Season 2, Podcast AUPMO, bersatu, berkarya, meraih asa. Sampai jumpa teman-teman. Oke, makasih Mas Soleh. Alhamdulillah akhirnya ya. Alhamdulillah, aduh akhirnya lancar.